pada sesi kali ini saya akan berperan sebagai coach. Coachingnya itu adalah Ibu Asih dan untuk observernya adalah Ibu Desi. Selamat menyaksikan. Desi, sini dong. Hei, masa lagi ngapain Pak? Biasa bulah. Wih, sibuk kayaknya ya? Bukan sibuk. Kenapa nih? Yuk. Tadi tuh saya tuh habis di WA sama Bu Asih. Katanya Bu Asih itu minta kayak semacam dikasih saran gitulah. Gitu. Itu gimana ya Bu ya kira-kira nih? Berarti Bapak ceritanya nih Bapak mau jadi coach ya? Mau jadi ya istilah kerennya mah coach. Coach kakai. Jadi Gitu coach ya? maksudnya. Iya. Jadi sekarang kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan sebagai coach? Ya kayaknya masih Bu, saya mau melatih kemampuan bertanya dengan berbobot Bu ya. Memberikan pertanyaan berbobot. Oh, jadi dari alur Tirta itu ya yang Iya. dari mulai presensi. Iya. Tirta itu dari tujuan kan identifikasi itu Pak ya. Jadi Bapak Betul. menekankannya kepada pertanyaan yang perlu. Berarti ke spesifikasi yang akan Bapak kembangkan berarti. Berarti nanti saya lebih ke bagaimana caranya dengan pertanyaan itu menggali ide-ide dari si coachingnya gitu, dari Bu Asih nanti. Saya sih belum tahu nih mau apa gitu permasalahannya Bu Asih. Terus indikator ketercapaian untuk pengembangannya tuh kira-kira apa tuh sebagai coach itu Pak? Berarti nanti Bu Asih mudah-mudahan ya dengan proses coaching itu ada solusi lah itu untuk permasalahan yang sedang dihadapi gitu Bu. Iya berarti Bapak tuh harus menyiapkan diri ya, Iya. waktunya, mendengarkan dengan penuhnya. Siap. Dengan, ya mudah-mudahan berhasil lah dengan Amin. memakai alur Tirta itu Bapak. Amin Bu, amin. Ya, Iya. silakan Bapak untuk Iya. dengan Bu Asinya sudah janjian? Udah sih Bu, tadi katanya mau kesini. Oh, Bu Asinya mau ke sini. Iya. Bu nanti minta tolong ya di observasi Oh saya siap, ya. saya berarti nanti saya dengarkan ya Pak ya. Oke, siap. Oke. Iya. Ya udah, saya mendengar di sebelah sana Pak. Iya, boleh, Oke, Bu. iya, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Asih. Sehat Pak. Sehat, alhamdulillah. Lagi senggang nggak nih Pak? Ya, senggang kan. Iya, namanya juga udah janjian. Udah ya Pak ya saya. Iya, siap Ya, Bu Asih. alhamdulillah kalau pasangan Iya, senggang. udah punten nih saya tutup dulu laptopnya ya, biar Iya. enak. Iya. Gimana Bu Asih? Ada Pak, apa? saya Tiba-tiba nih ini kaget ingin, saya. Apa ya, minta saran atau pendapat lah dari Pak Sanggas. Ya lagi ini pas saya lagi bingung ya. Iya. Di sekolah saya itu kan saya kan megang keterampilan membatik ya selain guru kelas. Mantep nih. Ya, ntar dulu nih Pak. Saya yang udah menurut saya sudah berhasil saya tangan itu yang anak-anak tunarungu. Ya mereka beberapa sudah bisa menghasilkan produk lah ya. Ya. Kayak sarung bantal, Ish. taplak meja, terus kaos yang model tie-dye itu mereka sudah bisa. Nah, tapi yang anak-anak yang tunagrahita itu belum bisa Pak. Belum apa ya, belum bisa saya tanganin gitu. Gitu Pak masalahnya. Ntar. Itu tadi kata Ibu udah bisa bikin produk dijual apa untuk konsumsi sendiri aja? Bu? Juga Pak, kan Wih. di SKA tuh sering ada pameran Pak, kadang diundang provinsi. Yang belinya lingkungan orang tua atau dari luar? Tamu dari luar, misalkan pamerannya di KP3B, nah otomatis kan tamu-tamu dari dinas gitu loh Pak. Ya alhamdulillah sih beberapa produk tuh laris, bahkan suka ada yang pesen kaos batik Sampai pesen. Jadi Iya. pas kameranya udah beres, ada pesanan. Iya, alhamdulillah. Biasa ya. Nah, Itu, tapi yang anak tunagrahita nih Pak belum Iya, iya. itu belum apa namanya? Belum bisa dibudidayakan ibaratnya ya. Saya pastikan dulu ya Bu Asih, punten nih. Kalau tunarungu itu kan yang pendengarannya kurang. Iya, betul. Kalau tunagrahita itu Ya, kecerdasannya kurang. kecerdasannya kurang. Jadi itu agak sulit dibimbing untuk melakukan batik itu ya. Membatik itu Iya. sulit. Nah, kesulitan yang Ibu alami selama ini apa tuh kira-kira? Ya, kan saya kan yang saya ajarkan teknik membatik itu dengan mencanting, Pak. Ya. Tahu kan Pak ya yang mencanting? Iya, yang pakai warna canting sip, itu. ya. Iya, pakai kompor. Nah, kalau anak tunarungu itu mereka sudah paham ya, begitu saya contohin harus begini, jaraknya segini, pakai 5 angkanya dipakai keamanan apa, harus pakai selemak gitu, mereka ini patuh gitu Pak. Nah, kalau anak tunagrahita itu
mereka kan kurang ini ya, penalarannya kan kurang, jadi sama canting yang panas tuh juga takut gitulah, takut megang gitu. Terus untuk bikin pola juga mereka masih tahap jiplak. Iya, jadi saya udah siapin gambar ya, mereka masih jiplak itu. Kalau yang tunarunga, alhamdulillah Pak sudah punya ide sendiri mau bikin apa, menara Banten misalkan, mereka udah bisa bikin tuh. Sampai selesai pewarnaan paling ya saya tinggal ngarahin, ini warna apa nih yang bagus, kamu boleh pilih gitu, dan mereka udah jalan. Berarti ya kalau tunagrahita itu mah karena mereka apa ya, daya tangkapnya kurang mungkin ya Bu Asih ya. Iya. Daya tangkapnya kurang, jadinya jangankan ke cara membatiknya mungkin Bu Asih ya, keamanannya aja mereka agak kurang aware gitu ya jadinya. Iya, nggak paham kalau Iya. apa dengan yang barang yang panas itu harus bagaimana, jadi udah Iya. takut duluan gitu tuh. Ada yang malah sebelum apa-apa udah takut duluan gitu ya. Itu saya bingung jadi gimana, sedangkan tuntutan dari sekolah kan yang anak-anak tunagrahita pun harusnya juga diajarkan keterampilan membatik, mencanting sama dengan yang lain. Nah itu saya bingung jadi gimana ini. Itu tapi kalau misalkan melihat ke belakang, pernah tidak Ibu, baik itu Ibu ataupun rekan Ibu, ada yang pernah berhasil membimbing siswa yang tunagrahita untuk bisa membatik tidak sebelumnya? Mungkin gitu, mungkin khawatir ada pengalaman. Pernah sih denger deh teman yang di SKH di Balaraja itu, dia lagi bikin penelitian ya, penelitian tindakan kelas tuh, dia membimbing anaknya tunagrahita. Tapi saya juga belum tanya-tanya itu yang apa yang teknik yang diindikasikan apa gitu ya. Oh berarti apa namanya ada ya, cuman Ibu juga belum tahu hasilnya kayak gimana ya? Iya. Oke, berarti di sekolah Ibu nggak ada buat ditanya, ada juga yang di SKH lain gitu. Iya. Itu pun Ibu belum bertanya ya. Iya Pak. Nah berarti sekarang kita lebih ke fokus ke teknik membatik ya. Soalnya saya dengar tadi khawatir juga ya kalau misalkan anak tunagrahita tiba-tiba hilang kendali gitu, pegang canting gimana gitu ya. Keamanan kan nanti kaitannya. Iya, betul. Kira-kira Ibu pernah nyari nggak metode lain buat membatik gitu? Nah itu Pak, saya jadi kepikiran nih. Saya kan kemarin sempat buka-buka itu ya tentang membatik, teknik membatik itu. Iya. Nah, ada itu yang namanya membatik dengan teknik ikat celup. Saya baca di situ, ternyata di situ tuh lebih gampang, simple, cuma bikin pola dengan diikat-ikat gitu. Terus siapin warna, terus dicelup. Terus nanti finishingnya gampang gitu doang, nggak pakai direbus kayak yang mencanting. Iya. Nah itu kayaknya menurut saya tuh lebih aman untuk anak-anak tunagrahita Pak. Berarti tidak melibatkan api itu mah ya? Enggak. Cuman pakai benang berarti? Ya Benang, karet atau benang karet, bisa. benang. Terus sama pewarnaan, udah gitu aja. celupin ya. Kalau nyanting kan udah nyantingnya pakai itu apa, kompor listrik, kompor canting yang panas. Terus nanti proses finishingnya juga pakai direbus itu nanti kan. Kalau ini tuh enggak Pak, kalau yang teknik ikat celup tuh enggak main api-api gitu. Kayaknya menurut saya mau itu aja kayaknya mencoba dulu. Aman tuh Bu kayaknya kedengarannya ya kan, tidak melibatkan api, tidak melibatkan kompor, insya Allah ya. Nah itu, nah kalau udah ketemu nih solusinya, kira-kira mau diterapkan kapan nih Bos? Kayaknya ini kan udah mau ini Pak, udah mau terima rapot. Iya sih sekarang mah udah UAS ya. Iya, paling saya mau terapkan rencana saya nanti semester 2 berarti. Iya semester baru ya, semester depan. Oke. Dan kira-kira pertengahan Januari kan udah masuk. Nanti saya mau mendata dulu yang anak-anak tunagrahitanya yang masuk kelas membatik tuh ada berapa, siapa aja gitu. Iya. Nanti saya mau siapkan dulu bahannya juga. Oke. Nanti tapi bakal ada kesulitan nggak sih Bu kira-kira kalau misalkan pengkondisian, soalnya kan ini metodenya baru juga nih. Itu bakal ada kesulitan nggak Ibu kira-kira? Nah paling saya ini Pak minta dukungan dari guru-guru lain ya. Oh gitu. Iya, jadi nanti ada yang ngedampingin. Iya benar. Iya, nggak langsung saya ngajarin ke anaknya, tapi masing-masing anak ada pendampingnya gitu. Yang Ibu bimbing berapa orang tuh yang membatik? Kalau yang sudah berjalan tuh yang tunarungu tuh ya ada 7 orang. 7 orang yang tunarungu. Ya. Kalau yang tunagrahita sendiri? 7
tunagrahitanya belum saya data Pak. Oh, belum didata pernah. malah. Ya, belum belajar Oh ya juga. udah berarti Cuman harus sempat belajar dari dulu. kepala sekolah itu kemarin itu bilang saya kalau yang tunagrahita pun harus diajarin batik gitu Pak. Iya. Ya udahlah Bu ya, mudah-mudahan nanti ada hasilnya ya. Ya, Nanti ya, dicobakan, iya. Kira-kira nih setelah Ibu nanti misalkan terlaksana ya, mungkin mulai pertengahan Januari ya, karena Ibu persiapan dulu ya. Pertengahan Januari persiapan dulu, nanti akhir Januari mungkin pelaksanaan eksekusi ya. Tapi kalau misalkan nanti sudah berjalan, dikatakan sukses itu kayak bagaimana Bu kondisinya nanti? Ya kalau itu ya dikatakan berhasil ya kalau yang tunagrahitanya bisa Ya, menghasilkan itu batik dengan teknik yang tadi saya bilang tadi ikat celup gitu. Kalau misalkan tadi saya dengar ya yang tunarungu udah ngebatik pakaian baju ya. Ini kalau misalkan kaos ya. Nah kalau misalkan yang tunagrahita apa tuh nanti yang dia batik? Apakah cuma secari kain saja atau memang langsung di kaos atau benda lain? Bisa nanti tapla itu Pak. Taplak. Untuk teknik celup kan yang gampang yang lebar. Iya benar. Tapla bisa, kemudian sarung bantal bisa. Sarung bantal juga ya. Nanti kan dijahitnya terakhir benar. di batang baru dijahit terakhirnya. Benar-benar ya. Itu kayaknya Pak. Nanti saya mau coba. Iya mantep Bu, mantep ya. Ya udahlah, mudah-mudahan nanti terlaksana betul-betul Bu ya. Ya, Nanti juga bakal ada pameran yang kedepannya nanti bukan hanya anak-anak tunarungu saja yang terlibat di sana, tapi juga ada kontribusi dari anak tunagrahita. Ada mudah-mudahan banget itu Pak. ada juga siapa tahu ada bintang membatik di antara anak-anak tunagrahita Iya itu ya. betul Pak. Iya. Terima kasih. Oke lah, siap Bu Asih. Gimana sekarang berarti udah clear ya? Alhamdulillah Pak, Ya, saya oke sudah lah. ada gambaran rencana saya nanti bagaimana dan jadi plong gitu loh Pak, kayaknya Iya. ada pencerahan gitu loh. Pencerahan gimana Bu Asih? Orang dari tadi semua idenya dari Bu Asih. Iya ya. Saya mau malah nanya Kalau terus. kemarin kayaknya itu mampet gitu Pak, nggak ada ide udah pokoknya. Iya kadang-kadang gitulah ya. Kalau ada teman ngobrol tiba-tiba muncul ide gitu. Nah, iya pas pasang nggak nanya metode lain tuh saya terus langsung cling ingat terus saya sempat baca ini metode ini Iya, ikat celup. celup gitu. Ya Oke udah, Pak, terima kasih siap. banyak ya waktunya Pak ya. Sama-sama Bu Asih. Sampai ketemu lagi ya. Saya nggak usah kemana-mana sih, sini aja. Saya kan juga ini nih ngituin Oh, pasang iya, dan iya. mengamati. Iya, Nggak apa-apa iya, sini iya, aja. iya, iya. Ngadem dulu. Saya kan kangen juga sama ibu. Iya. Nih sudah jadi coach yang baik. Gimana sih akan menanyakan nih barangkali Pak sebagai pengamat barangkali Iya. ya indikator ketercapaian sebagai coach yang dilakukan oleh Bapak kepada Bu Asih itu apa? Ya, berarti kan tadi saya sudah mancing-mancing ya Bu Asih ya. Alhamdulillah tuh Bu Desi akhirnya bisa juga ditemukan jalan keluar dari permasalahan dari Bu Asih. Boleh kalau saya mengamati ya sebetulnya Bapak tuh sudah cukup bagus ya. Algoritmanya sudah dipakai dari Amin. dua kasih bahkan rencana aksinya juga sudah jelas ya. Iya. Dari Bu Asih gitu dan memberikan penguatan sampai untuk strategi keberhasilan dan waktu juga sudah ada. Iya. Maksudnya ketercapaiannya gitu. Mungkin satu lagi barangkali dari saya Pak, potensi apa lagi yang perlu dikembangkan ke depan? Iya. Sebagai Bapak jadi coach yang profesional lah gitu. Aduh gimana ya, paling saya tuh kadang-kadang tadi ya pas Bu Asih ngobrol saya tuh suka motong-motong pembicaraan Bu. Kadang-kadang saya nggak bisa nahan ya karena saking excitednya, saking penasarannya. Jadi ketika Bu Asih lagi bercerita kadang saya pengen nanya gitu. Apa sih kenapa penyebabnya? Cuma ya mungkin nanti saya harus belajar menahan dulu gitu. Berarti saya harus mendengarkan dengan rasa Bu ya. Iya. Nanti yang harus dikembangkan, iya, mendengarkan dengan rasa, belajar untuk menahan diri, menerima dulu, merisik dulu, baru nanti mencari momen yang tepat lah untuk bertanya kepada Bu Asih. Paling gitu ya. Bu Asih pun tanya nanti tadi selama kita bicara takutnya banyak yang potong-potong. Iya, sudah cukup bagus kok Pak saya sebenarnya. Hatur nuhun. Ya, kayaknya sudah ya. Solusinya sudah ini, bahkan solusinya juga dari Bu Asih sendiri ya. Iya. Bapak sudah bisa Orang Bu memancing. Asih lebih asli, lebih ahli, asli. Pertanyaannya berarti Bapak berbobot itu bisa memancing. Amin. Alhamdulillah jadi kepada kamu saya ini.